Halo minimalis people, udah lama banget aku nggak ngucapin opening word itu dan ya agak sedikit kaku ya. And after udah berapa lama ya? 5 bulan mungkin? Mungkin hampir udah setengah tahun aku udah nggak pernah lagi upload video di YouTube. Dan biasa kan aku berbagi video tentang frugal living, esensialisme, books juga tentang pengalaman-pengalaman aku. Dan di video kali ini mungkin agak sedikit beda ya, karena aku nggak bakalan ngomongin hal-hal itu. Aku nggak bakalan ngomongin tentang minimalis, uang, frugal living, nabung, saving, investasi, ataupun ya yang biasa aku share ke kalian ya. Tapi di video kali ini aku akan pengen ngobrol sih sebenarnya, pengen ngobrol tentang live update aku. Mungkin kalian ada ngelihat ya, beberapa dari kalian mungkin ada ngelihat aku recently ada posting di Instagram aku tentang konten generasi sandwich ya, dan I feel like the response is so overwhelming. And mungkin kedepannya juga aku akan sering-sering posting di Instagram, so jangan lupa follow up juga Instagram aku, Instagram dan TikTok aku dengan nama yang sama ya, Girl and Minimalis. Sedikit cerita, aku mulai channel ini kan tahun 2022 ya, so udah hampir 2 tahunan lah ya. Namun menurut aku tuh sebenarnya bukan soal berapa banyak viewsnya ya, bukan berapa banyak subscribernya aku, bukan berapa banyak juga penghasilan yang aku dapat dari channel ini. Karena terus terang, from the bottom of my heart, aku sebenarnya pengen video-video yang aku bagikan itu bersifat informatif, dan konten-konten yang aku bagikan itu bisa berdampak bagi kalian. Karena memang kerinduan aku sendiri ya, aku tuh pengen generasi muda selanjutnya itu gak bakalan mengalami yang sama dengan aku ya, gak bakalan ngalamin bagaimana sih gak enaknya jadi seorang generasi sandwich. Dan juga aku pengen mengajak generasi muda untuk bisa mengubah, kita sama-sama ya, aku juga masih belajar, kita sama-sama untuk mengubah mindset kita. Yang paling penting itu adalah money mindfully ya, that's the goals. Karena kalau misalnya mau flashback kembali, waktu aku jadi generasi sandwich itu aku ingat sakitnya, gimana caranya, gimana how to survive ya, kerja dengan gaji UMR, tapi juga harus bantuin bayar utang orang tua, karena mamaku juga pada waktu itu divonis dokter sakit kanker, nggak ada asuransi kesehatan sama sekali, even saat itu juga belum ada BPJS, dan harus nunggu aku gajian dulu baru bisa bayar tagihan listrik dan juga bayar tagihan air. So ya, it was really difficult. Dan the most difficultnya juga pada saat itu adik aku terjerat dengan narkoba. So kalau sekarang sih, kalau ngingat-ngingat itu kayak sesuatu yang funny ya, but ya semua itu aku, puji Tuhan, yang bisa aku lewati. Dan the most important thing sebenarnya bukan soal tentang gimana kehidupan aku saat itu, tapi bagaimana konten-konten yang aku bagikan itu boleh menambah pengetahuan kalian how to make the right decision di saat-saat seperti aku. Well, aku waktu itu mulai punya keinginan untuk buat konten di YouTube karena juga aku salah satu orang yang memfavoritkan YouTube ya dibandingkan platform yang lain. Dan kalau misalnya kita banyak ngelihat video-video YouTube saat ini, udah banyak banget menghadirkan membuat konten-konten tentang finansial yang sangat-sangat membantu kita. Ada juga sebenarnya beberapa video yang ya kita bisa ngerasain lah ya, kalau misalnya kita ngeliat video itu kayak nggak ada isinya gitu ya, dan itu pasti terasa banget. Itu kayak kita lagi makan junk food dan ya itu nggak ada isinya. Dan kenapa aku selalu mengutamakan video-video yang aku bagikan itu bukan soal tentang berapa banyak video yang aku buat, tapi aku pengen video yang aku buat itu berkualitas. That's why lah. So this is not the excuse kenapa aku nggak sering posting video recently, bukan karena itu. Tapi aku itu pengen bagi konten-konten video yang aku share ke kalian itu memang betul-betul tuh ada isinya. That's why lah aku kalau misalnya mau share
video, aku itu pasti selalu research dulu. Karena aku pengen video itu bersifat bisa berdampak sama kalian, bukan asal-asalan. Apalagi kan aku bukan seorang financial planner ya. Aku nggak punya basic tentang keuangan gitu. Yang aku bagi juga selama ini juga based on my experience. Dan video-video yang aku bagi juga itu kayak nggak punya, ya nggak terlalu, ya skill video, editing videonya juga nggak terlalu bagus-bagus amat lah ya. So yeah, it was the best moment of my life. Aku bisa banyak belajar. So jadi ketika aku membagikan video-video yang aku udah research dulu, sebenarnya aku itu selain berbagi sama kalian, aku juga menambah ilmu bagi diriku sendiri. So that was so big impact for me. Dan waktu ketika aku udah research, aku gimana caranya supaya aku bisa nyusunnya itu dengan baik, biar ada isinya, biar sempurna gitu. Nah, karena aku pengen isinya itu boleh berdampak buat kalian, boleh menginspirasi kalian. Dan aku percaya sebenarnya informasi yang aku share itu harusnya memang harus dibagi, harus di-share di sekolah kita ya. Karena terus terang memang apa yang diajarkan di sekolah kita itu kan selalu gimana caranya supaya kita tamat sekolah, pergi ke kuliahan yang bergengsi, punya pekerjaan yang mantap, dapat gaji yang gede gitu ya. So that's the goals. Tapi kita nggak pernah diajarkan di sekolah gimana sih sebenarnya supaya kita bisa mindfully spending, punya habit gimana caranya menghabiskan uang kita yang udah kita hasilkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Waktu aku kemarin posting video di Instagram aku gimana pengalaman aku menjadi generasi sandwich selama 13 tahun, dan responnya sangat overwhelming sekali ya. Aku juga terkejut juga, banyak sekali yang respon ini, yang especially sih sebenarnya lebih ke generasi sandwich and then you still single after udah umur segini gitu ya. So the response is so overwhelming. But the truth and the painful fact adalah ternyata aku tuh gak sendiri. Banyak di luar sana, ternyata banyak dari kalian tuh mengalami yang sama dengan aku. Mungkin sekarang ada yang lagi berjuang ya di during jadi generasi sandwich. Ada mungkin yang udah ngelewati masa-masa itu. Ada mungkin yang lagi nge-building keuangannya, gimana finansial ke depan 5 tahun ke depannya, pensiun nanti, bagaimana financial freedom yang kalian inginkan. But the one that was really break my heart adalah banyak dari kita sebenarnya ngalami hal itu, but keep silent, gak mau share, gak mau bagi informasi. That's the kind of really break my heart, karena banyak sih yang dari kita yang alami hal yang sama ya. Dan pasca ngalaminya itu sebenarnya yang that was really break my heart. Di keluarga kita itu kayaknya suatu hal yang tabu untuk membicarakan mengenai keuangan. Dan aku menyadari itu adalah salah satu hal yang menjadi indikasi kenapa generasi sandwich itu terus terjadi. So, aku sih berharap ya dengan adanya konten-konten finansial yang ya salah satunya mungkin aku lah, di luar sana mungkin banyak yang lebih bagus dari aku ya. Nah, mulai deh bicarakan tentang keuangan dalam keluarga. Kita harus putuskan rantai generasi sandwich ini. Well, mungkin di luar sana banyak yang bilang, ngapain sih lu capek-capek ngelola keuangan, lu juga masih muda. Toh juga umur gak ada yang tahu ya kan. Kalau misalnya sekarang lu udah planningin segala macam gitu, bla 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 bla, belum tentu lu umur 40 juga masih hidup ya kan. Tapi ya, yang namanya perencanaan itu ya selalu penting. Sebenarnya goalsnya adalah supaya generasi kita, even kalau misalkan sekarang punya anak gitu ya, pengennya itu anak-anak kita itu nggak ngalami hal yang sama dengan kita. So, the message-nya ya itu. Jadi semua yang aku bagikan tuh buat kalian tuh sebenarnya message-nya adalah, yuk mulai belajar ngelola keuangan. Start with yourself right now. Jangan tunggu besok, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Dan live update-nya adalah, after a long consideration and long planning juga, aku memutuskan untuk menjadi full content creator dan no turning back pastinya.
no turning back, dan keputusannya udah diambil ya. Kalau dibilang takut, pastilah masih banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benak ini ya, kayak is this the right decision? Gimana nanti mencukupi semuanya? Gimana kalau aku gagal? Dan di usia 38 tahun ini try to changing karir itu keputusan yang tepat nggak? Keputusan yang bener nggak? Gitu. Jadi banyak pertanyaan yang berkecamuk di benak aku sekarang. Apalagi ya banyak ya stigma yang berpikir kalau misalnya umur 38 tahun tuh kan harusnya udah settle down lah ya, nggak usah ngambil risiko yang changing your career gitu. Dan kalau menurut aku ya settle down itu sebenarnya adalah mungkin bagi beberapa orang itu berbeda ya. Kalau menurut aku settle down itu adalah dimana aku bisa hidup menurut kerinduan aku, menurut passion aku, dan yang paling penting adalah ketika aku settle down itu adalah aku boleh membangun hidup seperti yang aku mau. So thanks God, udah punya dana darurat, and then juga aku udah nggak punya utang lagi kecuali kredit rumah ya, dan semua checklist yang ada, tabungan. Yeah, like I'm said, I'm totally planning like about 4-5 years, and yeah, I did it. And once again, makasih buat support kalian, makasih yang udah selalu motivate aku ya, Kak, kok udah lama sih nggak pernah upload video lagi, kamu kemana aja gitu ya, tanya-tanyain kabar. So I really appreciate that, especially di YouTube. Terima kasih buat supportnya. So what next, Ata? Mudah-mudahan kedepannya aku juga pengen buat buku someday, hopefully someday. And so this is just beginning. Aku tahu banyak hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di sana. Ya, I'm excited, also afraid, and also put a lot of hope there. Dan aku percaya masa depan yang terbaik, masa depan yang terindah, yang termanis itu udah Tuhan sediakan. So yeah, put my hope there. So see you and join my journey. Jangan lupa subscribe.